Xiaomi kebiasaan nih, suka nge-launching versi Lite dari smartphone flagshipnya. Kita sebelumnya udah ada Xiaomi Mi 11 Lite, dan sekarang ada Xiaomi 12 Lite yang di courtingnya banyak banget ternyata. Pengen tahu detailnya kayak gimana? Mending tonton terus video review Xiaomi 12 Lite ini. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel Yuzon Tech, like videonya, kasih komen, dan jangan lupa buat share videonya juga ke medsos teman-teman. Xiaomi 12 Lite, gua kira ya paling tagline Lite ini paling cuman beberapa aja yang di coating. Cuman ternyata setelah gua pakai smartphone ini sebagai daily driver, malah untuk pertama kalinya gua nggak impress lebih gitu ya, nggak terlalu seneng lah dengan smartphone kelas menengahnya Xiaomi, khususnya Xiaomi 12 Lite. Banyak banget hal yang dikurangin dibandingin sama Xiaomi 12 ataupun 12 Pro. Mulai dari sisi desainnya gitu ya, terus build quality-nya, spesifikasinya apalagi, sama fitur-fiturnya juga. Tapi yang harus diakuin adalah ya smartphone ini jadi pilihan yang pilihan yang lebih terjangkau lah buat orang-orang yang gak mau atau belum punya budget buat beli Xiaomi 12. Cuman harganya itu loh kurang cocok buat gua. 5,7 jutaan dan beririsan dengan Poco F4 yang udah pernah gue review juga, yang harganya lebih murah. Secara spesifikasi keduanya pun jauh banget. Malah lebih bagus Poco F4 yang harganya jauh lebih murah dari Xiaomi 12 Lite. Ya, secara desain emang Xiaomi ngerancang smartphone ini lebih oke. Lebih eye-catching dan lebih lebih siap aja gitu buat dipamerin sama para penggunanya. Karena secara warna, secara tampilan, memang versi Lite dari flagshipnya Xiaomi ini udah dirancang agar kelihatan keren gitu ya, untuk menutupi quote-unquote spesifikasinya yang lebih rendah. Xiaomi 12 Lite punya frame yang flat ala-ala iPhone, iPhone generasi terbaru. Kayaknya desain flat sekarang di smartphone Android udah jadi tren baru kali ya. Karena sebelumnya kan desainnya tuh lebih ke bukan membulat ya, kayak lebih pas di tangan gitu. Dan jeleknya bingkai flat adalah nggak enak di tangan. Meskipun smartphone ini sebenarnya punya form factor yang ringkas, bobotnya aja cuma 173 gram, which is itu ringan ya untuk sebuah smartphone Android. Cuman ya kurang enak aja buat digenggam karena sudut-sudutnya ini bener-bener menyudut, bener-bener kotak gitu, nggak ada lengkungan sama sekali. Paling lengkungannya ya di sudut-sudut body yang sebenarnya nggak berinteraksi langsung dengan telapak tangan gitu ya. Bingkai body dari smartphone ini terbuat dari plastik, ya lebih rendah dari Xiaomi 12 series. Body belakangnya sendiri panelnya kaca, tapi sayangnya nggak dikasih lapisan Gorilla Glass ataupun ya lapisan pelindung lainnya lah. Cuman diberikan warna dengan tekstur matte yang lumayan anti jejak sidik jari. Kenapa lumayan? Karena ya di beberapa spot sidik jari gue tetap menempel dan bikin body smartphone ini kelihatan sedikit kotor. Cuman ya tinggal dilap dikit, hilang, udah beres masalah. Yang gue apresiasi dari desain smartphone ini justru adalah warnanya. Unit yang gue review sekarang, yang gue pakai warnanya pink kebetulan, dan warna gradasinya tuh Meiji Kuhibiniu gitu. Ada merahnya, ada jingganya, ada birunya sedikit, terus ada kuningnya. Ya pokoknya lengkap lah dalam satu paket body smartphone ini gitu. Apalagi kalau kena paparan cahaya matahari atau cahaya lampu gitu ya, warnanya tuh keluar banget. Ada dua sudut pandang di sini. Kalian bisa pakai soft case bening yang udah include di dalam paket pembelian. Cuman ya itu memang bikin grip pas megang HP ini lebih pas ya. Cuman warnanya jadi kurang keluar. Tapi kalau nggak pakai soft case, ya tadi pengalaman kita, kenyamanan kita saat megang HP ini tuh berkurang, tapi ya warna dari smartphone ini jauh lebih terpancar. Dan secara desain sih sebenarnya gue nggak ada keluhan sih ya, kecuali ya tadi saat ngenggam smartphone ini yang kelihatan kaku aja gitu, yang kayak kerasa tajam aja di tangan. Masih soal desain dari Xiaomi 12 Lite, smartphone ini ternyata udah mengantongi rating IP53. IP53 tuh bukan tahan air yang bisa bikin smartphone ini bisa diajak berenang gitu ya, bisa diajak nyelam. Tapi IP53 ini
membuat smartphone ini tahan percikan air. Jadi minimal ketika kita pakai smartphone ini sambil hujan-hujanan gitu ya, atau ketumpahan air, ya masih bisa nyala lah tanpa adanya error. Cuman kalau dicemplungin mah ya pasti matot sih sepertinya, karena nggak ada pelindung seperti karet ataupun list untuk mendapatkan rating IP63 misalnya, itu nggak ada di smartphone ini. Jadi ya untuk gua saranin jangan pernah bawa smartphone ini buat berenang. Kalau hujan-hujanan masih bisa aman. Sektor yang nggak dikurangin kualitasnya oleh Xiaomi adalah layarnya. Emang sih versi Lite ini layarnya datar, flat, nggak melengkung, tapi panelnya sama. AMOLED-nya tuh punya refresh rate 120 Hz dan cakupan warnanya ini bukan 10 bit lagi, tapi 12 bit alias 68 miliar warna. Ini speknya sama banget dengan Xiaomi 12 maupun 12 Pro. Ukuran layarnya sendiri 6,55 inci dan udah support HDR10+ sama Dolby Vision. Dolby Vision ini adalah fitur yang menarik untuk sebuah smartphone kelas menengah, karena ketika kita nonton misalnya saat HDR aktif ya, ketika kita nonton Netflix misalnya atau Disney Hotstar dengan resolusi paling tinggi, warnanya tuh bener-bener keluar, detailnya apalagi. Kalau nonton video YouTube dengan HDR yang aktif, layar smartphone ini juga bakal gonjreng banget. Bener-bener memuaskan lah untuk visualisasi dari smartphone ini. Sayangnya nggak didukung sama fitur speaker yang, mediocre banget lah pokoknya. Speakernya stereo, tapi sebenarnya ini stereo ala-ala kalau menurut gua, karena speaker utamanya ada di bagian bawah. Ini keluaran suaranya paling lantang, paling tinggi. Tapi di bagian atas memang ada lubang speaker, cuman ini buat pengeras aja. Karena suara yang di bagian atas ini sebenarnya keluar dari earpiece. Jadi kalau kita tutup speaker bawahnya, ya yang keluar suara di atas earpiece-nya gitu. Dan nggak bakal ngaruh ketika kita tutup earpiece-nya, karena suara yang bawah yang lebih dominan. Dan suaranya standar-standar aja sih, nggak memukau banget, nggak rendah banget. Ya standar, kalau volumenya kenceng ya lumayan pecah juga. Ya nggak bisa diharapin lah buat audio dari smartphone ini. Cuman untuk visualnya oke. Kalau di Poco F4, MIUI 13-nya tuh banyak banget iklan. Di Xiaomi 12 Lite karena posisinya sebagai high-end kali ya, nggak ada iklan. Nggak ada iklan yang gue temuin di aplikasi bawaan smartphone ini. Ketika kita buka misalnya WhatsApp Cleaner, terus misalnya security update, itu nggak ada iklan yang tampil, nggak kayak Poco F4. Dan secara pengalaman ya itu lebih baik, karena MIUI 13 sendiri membawa banyak fitur dari Android 12, ya seperti UI-nya yang lebih smooth, terus fitur keamanan yang lebih oke, privasinya yang lebih terjaga, dan sekarang nggak adanya iklan bikin MIUI 13 jauh lebih baik daripada MIUI 13 di versi Poco. Seperti yang gue bilang tadi, smartphone ini tuh nggak kelihatan menarik gara-gara harganya yang overpriced, tapi ngelihat dari spesifikasinya juga. Ya, kenapa gue lebih memilih Poco F4? Karena ya dia pakai Snapdragon 870. Beda dengan Xiaomi 12 Lite yang justru pakai Snapdragon 778G. Secara performa ya pasti jauh lah ya. Meskipun chipset itu termasuk Snapdragon 700 series yang paling tinggi lah, dengan clock speed maksimalnya 2,4 GHz. Dan Snapdragon 778G juga dibuat dengan arsitektur 6 nanometer yang bikin efisiensi dayanya jauh lebih baik, apalagi pakai teknologi dari TSMC. Jadi ya untuk efisiensi daya emang lebih oke nih Xiaomi 12 Lite ketimbang dari Poco F4, karena dari pengujian yang gue coba, baterai 4300 mAh di smartphone ini tuh bisa tahan sampai 13 jam 38 menit. Screen on time-nya itu lama banget. Kalau di AnTuTu benchmark, Poco F4 dengan Snapdragon 870 udah pasti jauh lebih unggul ya, dibandingin sama Xiaomi 12 Lite. Poco F4 yang udah pernah gue review juga skornya 681 ribuan. Dan smartphone ini cuman mencetak skor 510 ribuan aja. Ya, kayak langit dan bumi ya. Jauh banget gitu. Padahal Poco F4 lebih murah. Ya ini yang bikin gue kurang tertarik gitu dengan Xiaomi 12 Lite. Ya, gue kan lebih ke spek ya ngelihatnya ya. Bukan kayak ke gimmick, misal kayak desain gitu ya dan lain sebagainya. Ya gue lebih ke spek, karena spesifikasi menurut gue apalagi dapur pacu ya penting. Apalagi buat gue yang suka main game, multitasking, ngetik sambil misalnya dengerin musik dan lain sebagainya. Ya intinya gue pengen sehari-hari gue tuh
lebih apa ya, lebih sat-sat lah, nggak ada ngelek-ngeleknya gitu. Dan 778G setelah gue pakai sebagai daily driver kurang lebih ya semingguan lebih lah ya, ada rasa-rasa ngeleknya ketika gue udah membuka banyak aplikasi dan juga banyak tab di browser Google Chrome. Kayak, oh udahan dong, gue udah ngap nih gitu kata smartphone-nya gitu. Jadi ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bertenaga lah menurut gue ya kalau dibandingin sama Poco F4. Smartphone ini sendiri udah ditopang dengan baterai 4300 mAh dan dia pakai fast charging 67 watt. Adapternya udah langsung include di paket pembelian dan ngecasnya sendiri mantep banget sih, kurang dari sejam, tepatnya 55 menit buat ngisi baterai smartphone ini dari 1% sampai penuh. Dan selama pengujian chargingnya, layar tetap diaktifin dengan intensitas cahayanya 50%, terus terhubung di jaringan WiFi sama jaringan seluler. Jadi 55 menit sampai penuh ini ya lumayan kenceng lah, tapi nggak secepat 120 wattnya Xiaomi. Oke, HP cantik kayak gini bisa nggak sih dipakai buat main game? Bisa. Untuk game berat kayak CODM, Call of Duty Mobile, smartphone ini bisa menjalankan game tersebut di grafis very high dengan frame rate max. Ya itu udah grafik rata kanan ya buat sebuah game AAA di Android. Cuman sayangnya refresh rate 120 Hz di layar ini nggak aktif. Ketika gue mainin CODM cuman mentok di 60 fps aja, nggak lebih, tapi stabil di 60 fps. Turun-turun dikit lah ke 55 fps, ya itu nggak terlalu jelek lah untuk sebuah smartphone kelas menengah. Satu hal sih yang unggul dari smartphone ini di Xiaomi 12 Lite dibandingin sama kelas lainnya gitu ya, dengan kompetitornya, termasuk Poco F4 adalah kamera dengan sensor 108 megapiksel. Kamera ini kalau kata Xiaomi tuh bisa menghadirkan kualitas ala-ala studio level gitu. Dan kamera 108 megapiksel ini pakai sensor dari Samsung, ISOCELL HM2 yang ya biasa dipakai lah di smartphone mid-range gitu ya, kelas menengah. Bukaan lensanya sendiri cukup besar, 1.9, yang sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau kita misalnya ambil foto di kondisi low light ataupun kondisi dengan cahaya matahari yang pas, ya hasilnya bagus-bagus aja. Warnanya vivid, terus detailnya juga tajam. Apalagi ada mode 108 megapikselnya juga yang bikin hasil gambar tuh lebih detail. Cuman warnanya kayak pucet karena AI nggak main di sini. Kamera 108 megapiksel ini dipadukan dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera makro 2 megapiksel. Ini kamera gimmick sih, karena nggak ada gunanya juga menurut gua, karena si makro ini tuh nggak autofocus, pertama, dan kita benar-benar harus stabil banget ketika megang ataupun foto objek dari jarak dekat. Sementara untuk kamera selfie-nya 32 megapiksel dengan hasil yang lumayan oke. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Smartphone ini worth it nggak sih buat dibeli? Kalau menurut gua pribadi, untuk pertama kalinya gue kurang srek lah dengan smartphone kelas menengahnya Xiaomi ini. Mending Poco F4, beneran. Untuk kaum pendengar sekalian menang lah, mending Poco F4, asli. Pertama, smartphone ini terasa overpriced kalau ngelihat dari speknya. Snapdragon 778G dibandingin sama Snapdragon 870 di Poco F4 atau bahkan di Realme GT Neo 3T. Harganya memang rentangnya tetap sih 5 jutaan, tapi yang paling mahal adalah Xiaomi 12 Lite. Untuk versi terendahnya tuh 5,7 jutaan. Kameranya memang udah 108 megapiksel, tapi nggak ada OIS. Nggak seperti Poco F4. Kalau gue sih, yang misalnya seneng ngambil video gitu ya gue sih mementingkan OIS ya daripada 108 megapiksel. Di smartphone ini memang ada fitur stabilizer, cuman hasil gambarnya itu adalah hasil dari croppingan, jadi kayak software aja gitu, bukan hardware seperti di Poco F4. Beberapa kekurangan lain ya, seperti bodinya yang flat ala-ala iPhone yang kurang nyaman buat digenggam, terus juga build quality-nya yang lebih rendah daripada Xiaomi 12 series, ya yang bikin gue makin nggak tertarik dengan Xiaomi 12 Lite. Cuman smartphone ini punya beberapa hal juga yang mungkin kalian bisa suka. Pertama, layarnya yang nggak di-downgrade sama sekali oleh Xiaomi dibandingin sama seri Xiaomi 12 Pro ataupun 12 standar. Terus juga warnanya yang gonjreng, yang cantik habis, asli. Ini harus diakuin sih, ini warna smartphone ini tuh memang cakep. Terus juga fast charging 67 watt yang udah
kenceng banget lah untuk sebuah smartphone kelas menengah. Tapi ya sisanya ya gue merasa smartphone ini kurang worth it buat dibeli sih di harga segini ya. Karena masih ada Poco F4, masih ada Realme GT Neo 3T yang menurut gue lebih gesit aja dibandingin sama Xiaomi 12 kalau kita ngelihatnya spesifikasi. Gitu aja hasil review dari Xiaomi 12 Lite. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, kesalahan kata, ya malum lah, namanya juga manusia ya. Tungguin video selanjutnya, video review selanjutnya dari Yuzon Tech, dari gua. Selalu sehat dan tetap semangat. Bye!